saya Azalia Philadelphia Pagalo. Halo, saya Ayu Afrina. Dan saya Ridwan. Kami akan membawakan materi mengenai Sistem koordinasi hewan. Selamat menyaksikan. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Setiap aktivitas yang terjadi di dalam tubuh, baik yang secara sederhana maupun kompleks, merupakan hasil koordinasi yang rumit dan sistematis dari beberapa sistem dalam tubuh. Hewan dibagi menjadi dua golongan, yaitu vertebrata dan invertebrata. Pada vertebrata yang pertama ada Pisces. Sistem saraf pada Pisces terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak Pisces terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih dari pada yang lainnya karena pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemudian ada reptilia. Sistem saraf reptilia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptilia terdesak oleh otak besar yang menyebabkan otak tengah menjadi kurang berkembang. Kemudian ada aves. Sistem saraf aves terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak aves terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Kemudian yang terakhir adalah amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf pada katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat, sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Kemudian pada invertebrata ada hewan bersel satu. Hewan bersel satu atau protozoa, misalnya amoeba, tidak memiliki sistem saraf, akan tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang. Kemudian ada coelenterata. Pada coelenterata akuatik seperti hydra, ubur-ubur dan anemon laut pada mesoglea yang terletak di antara epidermis dan gastrodermis, terdapat sistem saraf difus karena sel-sel saraf masih tersebar, saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut saraf jala. Coelenterata mempunyai jaring saraf tanpa ganglia atau tidak ada perbedaan antara unsur sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya ada echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif. Sistem saraf echinodermata terdiri dari 3 komponen utama yaitu ektoneural, hiponeural, dan sistem entoneural. Meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang di tiap lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala dan belum ada pengelompokan dalam ganglion. Sel-sel saraf berhubungan dengan kaki pembuluh, duri, dan lain-lain. Selanjutnya pada Platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipi terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan 2 lobus di bagian muka yang disebut dengan ganglion kepala atau otak primitif. Dari ganglion kepala terdapat 2 tali saraf memanjang ke belakang tubuhnya yang membentuk seperti tangga. Karena itu disebut saraf tangga tali. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang. Kemudian ada annelida. Sistem saraf annelida adalah sistem saraf tangga tali, terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada anterior. Susunan syaraf terdiri atas anterior, dorsal ganglionik mas, disebut otak, atau sebuah benang syaraf yang panjang dengan ganglionik swelling dan saraf lateral pada tiap ruas. Kemudian ada antropoda. Jaringan saraf pada antropoda dapat dibagi menjadi saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari sepasang rantai saraf yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Sistem saraf serangga berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf yang terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral yang terdiri dari 2 paralel konektivis.
Kemudian yang terakhir ada moluska. Contoh moluska yaitu bekicot. Pada bekicot, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral atau dorsal dari faring dan bukal, saraf kaki, dan saraf jeroan. Saraf-saraf dari ganglia itu kemudian melanjut ke seluruh sistem organ. Kemudian ada evolusi sistem saraf. Evolusi ini nampak pada ubur-ubur yang lebih kompleks dan binatang-binatang spesies moluska. Pada hewan-hewan tersebut sudah terdapat 3 jenis neuron utama, yaitu neuron sensorik yang memproduksi bahan kimia untuk menghantarkan impuls. Kemudian ada neuron motorik, yaitu neuron yang menggerakkan otot, dan ada interneuron, yaitu neuron yang menjadi perantara untuk melanjutkan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sistem saraf vertebrata. Jadi, sistem saraf vertebrata dibagi atas beberapa subbagian yang didasarkan atas perbedaan anatomi, fisiologi, dan juga fungsinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersusun dari otak dan juga korda spinalis yang membentuk hubungan antara otak dan juga bagian tubuh lainnya. Nah, irisan melintang korda spinalis menunjukkan gambaran saraf daerah pusat yang merupakan zat abu-abu dan bagian luar yang merupakan zat putih. Nah, zat abu-abu terdapat interneuron, badan sel, neuron motoris, dan juga neuroglia. Nah, zat putih sendiri terdiri atas rambut raktus yang berjalan longitudinal melalui korda spinalis. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sistem saraf perifer. Jadi, sistem saraf perifer itu tersusun dari neuron-neuron yang aksonnya menjulur dari akson saraf pusat menuju jaringan dan organ tubuh. Nah, ini meliputi neuron motoris yang membawa sinyal keluar dan neuron sensoris yang membawa sinyal masuk. Nah, serabut neuron motoris dan sensoris terkemas bersama membentuk nervus. Nervus crinalis yakni nervus yang berhubungan secara langsung dengan otak, dan nervus spinalis yang berhubungan dengan korda spinalis. Nah, pasangan nervus spinalis masuk dan muncul dari korda melalui ruang antar tulang belakang. Nah, kemudian di sini ada yang dikatakan sebagai busur refleks. Nah, satuan respon saraf yang paling sederhana ialah busur refleks. Jadi, misalnya bila kita menyentuh setrika panas, maka dengan cepat akan menarik tangan kita, dan secara simultan neuron penghantar akan membawa informasi yang berhubungan dengan kejadian bersangkutan ke bagian sistem saraf pusat. Dan hampir secara simultan pula otak akan segera menyadari apa yang telah terjadi, sehingga kita dapat melakukan aksi lain untuk melakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua ada yang dikatakan sebagai sistem saraf somatis. Ada dua lintasan motoris sistem saraf perifer yakni otonom dan somatis. Nah, sistem saraf otonom atau tak sadar terdiri dari nervus motoris yang mengontrol otot jantung, kemudian kelenjar dan otot polos. Kemudian ada yang dikatakan sebagai sistem saraf somatis atau sadar yang mengontrol otot skelet yakni otot yang dapat melakukan gerakan saat kita hendaki. Kemudian ada yang dikatakan sebagai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom sendiri terbagi menjadi dua bagian yakni simpatik dan juga parasimpatik. Serabut yang muncul dari sistem saraf pusat disebut sebagai preganglion dan berakhir di efektor disebut serabut postganglion. Nah, di bagian ini berbeda secara anatomis, fisiologis, serta fungsinya. Perbedaan fisiologis dan anatomi di antara keduanya adalah yang pertama, ada yang dikatakan akson bagian simpatik muncul dari bagian atau di daerah toraks atau dada, dan lumbar atau punggung bagian bawah korda spinalis. Akson bagian parasimpatik muncul melalui daerah kranial atau otak dan sekral atau ekor korda spinalis. Kemudian ada yang dikatakan sebagai sistem saraf otonom yang selalu ada sistem penghantar dua neuron yang menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan juga organ efektor.
Kemudian akhiran saraf preganglion simpatik maupun parasimpatik membebaskan asetilkolin seperti neurotransmitternya. Dan akhir saraf postganglion keduanya menggunakan berbagai macam neurotransmitter. Neurotransmitter yang dibebaskan oleh kebanyakan akhiran saraf parasimpatik postganglion adalah noradrenalin. Semua akhiran parasimpatik postganglion membebaskan asetilkolin. Impuls saraf adalah arus listrik yang berupa aliran ion yang berjalan sepanjang akson sama dengan cara elektron berjalan sepanjang kawat, di mana akson ini merupakan konduktor listrik yang buruk, artinya ion yang melaluinya hanya berjarak pendek sebelum arus mati. Sebaliknya, impuls saraf tidak berkurang bila berjalan dari ujung akson ke ujung lainnya. Impuls saraf dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama, dasar ion potensial aksi. Potensial aksi bergantung pada potensial listrik suatu akson yang selanjutnya memungkinkan perbedaan konsentrasi ion salah satu sisi membran. Penggunaannya untuk membawa informasi sepanjang tubuh hewan. Pada akson, perbedaan konsentrasi kritis melibatkan ion kalium dan ion natrium. Distribusi ion pada satu sisi membran diatur oleh 3 faktor. Yang pertama, difusi partikel akan menurunkan konsentrasi. Yang kedua, tarik-menarik partikel dengan muatan berlawanan dan penolakan partikel dengan muatan sejenis. Yang ketiga, sifat membran itu sendiri, di mana membran akson kaya akan protein yang membentuk saluran bagi gerakan ion spesifik, terutama ion natrium dan kalium. Kemudian yang kedua adalah propagasi impuls. Setelah diinisiasi, maka kebalikan polaritas sementara akan berlanjut bergerak sepanjang akson, memperbarui diri sendiri secara kontinu. Dalam potensial aksi ada faktor-faktor yang mempengaruhi propagasi impuls. Di antaranya ada kanal Na+, pompa natrium kalium, ion Na+, ion K+, dan kanal K+, serta faktor-faktor yang lain. Nah, setiap jenis kanal tersebut memiliki fungsi spesifik dalam aktivitas elektrik saraf yang berfungsi untuk menjaga potensial sel. Kemudian yang ketiga adalah peranan selubung mielin. Akson panjang umumnya terbungkus selubung mielin yang dibentuk oleh sel-sel glia. Selubung ini diinterupsi dengan interval yang teratur oleh suatu lubang atau nodus. Hanya pada nodus inilah dimungkinkan terjadinya pergerakan ion Na+ dan K+ ke dalam atau keluar akson. Jika kita melihat gambar struktur neuron motor, maka di situ terdapat selubung mielin yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi dan mengisolasi akson dan transmisi impuls listrik. Nah, serabut-serabut yang bermielin yang ada pada sejumlah besar saraf vertebrata, impuls akan melompat dari satu nodus ke nodus yang lain dan bukan berjalan secara kontinu sepanjang membran. Yang keempat adalah sinapsis. Sinapsis adalah sinyal yang berjalan dari satu neuron ke neuron lain yang akan melintasi suatu sambungan yang terspesialisasi. Sinapsis memiliki sifat yaitu listrik dan kimia. Pada sifat listrik, ion akan melalui gap junction yang menghubungkan membran sel dengan neuron yang di dekatnya, dan impuls saraf bergerak secara langsung dari satu neuron ke neuron berikutnya. Sedangkan pada sinapsis kimia, sinapsis menyusun mayoritas hubungan antar neuron pada sistem saraf mamalia, di mana dua neuron tidak pernah bersentuhan. Di dalam sinapsis juga terdapat celah sinapsis yang memiliki ruang sekitar 20 nanometer yang memisahkan antara sel yang mengantarkan informasi atau sel presinapsis dengan sel yang menerima informasi atau sel postsinapsis. Nah, yang terakhir adalah neurotransmitter. Neurotransmitter dikenal sebagai informasi yang ditransmisikan sepanjang celah sinapsis dengan menggunakan molekul dan memiliki berbagai macam substansi kimia. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa neurotransmitter yang utama pada sistem saraf perifer ada dua, yaitu asetilkolin dan noradrenalin, di mana asetilkolin ini juga dijumpai di otak walaupun relatif hanya pada beberapa sinapsis, sedangkan noradrenalin merupakan neurotransmitter yang utama pada beberapa sinapsis dalam hipotalamus dan pada beberapa daerah spesifik di otak. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.